Bagaimana kejadian susunan solar system ini menurut Al-Quran? Sebagaimana kita ketahui bahwa susunan solar system kita ini terdiri dari Surya sebagai pusat orbit, dikitari oleh 11 planet, tercantum pada surat ke-12 ayat 4. Tetapi setelah 2000 tahun penciptaan, beberapa planet yang kini dinamakan orang dengan Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto terpecah menjadi lebih kecil daripada waktu mulanya. Hal ini berlaku secara logis, ditimbulkan oleh besaran radiasi surya. Semua ini dapat diketahui dari beberapa ayat suci, diantaranya surat ke-41 ayat 9 sampai ayat 12, surat ke-26 ayat 18, dan surat ke-33 ayat 72. Kini diketahuilah bahwa satu dari planet yang 11 itu benar-benar hancur menjadi 30.000 butir yang tetap mengorbit keliling surya, dinamakan orang dengan planetoid atau asteroid, dan yang juga menjadi meteorites, berjatuhan di permukaan surya. Planet-planet, bulan, hingga menyebabkan yang terakhir ini bopeng, berkawah-kawah, atau juga yang sering tampak berjatuhan di permukaan bumi. Sementara itu, planet yang ke-10 menjadi planet permanen, 2 di bawah orbit bumi dan 7 di atasnya. Masing-masingnya dinamakan dengan Merkuri, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan Muntaha. Setiap planet itu berputar di sumbunya untuk menimbulkan pergantian siang dan malam dari barat ke timur, hingga kelihatan surya terbit di timur dan terbenam di barat. Sumbu putarannya yang sebelah kiri dinamakan kutub utara bermagnet negatif, sedangkan sumbu putarannya di sebelah kanan dinamakan kutub selatan bermagnet positif. Sebagaimana diketahui bahwa setiap benda di angkasa, di laut, dan di darat terdiri dari molekul-molekul yang tersusun dari atom-atom yang juga berputar di sumbunya, seperti keadaan planet-planet diputar oleh batang magnet berkutub negatif dan positif. Semua itu adalah menurut ketentuan Allah yang juga menetapkan bahwa unsur negatif saling bertarikan dengan unsur positif. Tegasnya, unsur yang berlainan saling bertarikan dan unsur yang bersamaan saling bertolakan. Sementara itu, Allah telah menetapkan pula bahwa unsur positif lebih berkuasa daripada unsur negatif bersamaan keadaannya dengan lelaki dalam masyarakat manusia menurut surat ke-2 ayat 228 dan surat ke-4 ayat 34. Unsur positif yang lebih berpengaruh demikian menyebabkan molekul permukaan planet-planet lebih banyak bergerak ke arah kutub utara, hingga terbentuklah bagian daratan luas dan lebih tinggi di daerah itu dibanding dengan belahan selatan planet di mana terdapat lautan yang sangat luas. Waktu itu tiadalah pergantian musim, hingga di sepanjang zaman kelihatan surya terbit dan terbenam di ufuk yang sama. Semua itu menyebabkan masyarakat manusia memilih daerah tempat tinggal di kutub utara, karena di sanalah daerah yang paling subur, tidak begitu sejuk disebabkan lapisan ionosfer masih tipis untuk menepis sinar ultraviolet dari surya. Tidak mungkin tinggal di daerah ekuator karena masih panas dan tidak subur. Tidak mungkin dan tidak memerlukan hidup di belahan selatan planet karena di sana kekurangan daratan, bahkan hampir tiada. Itulah sebabnya dalam Al-Quran dinyatakan bahwa rumah pertama manusia di bumi ini dan masyarakatnya ada di kutub utara, tercantum pada surat ke-71 ayat 14 dan surat ke-3 ayat 96. Dan itu pula sebabnya kenapa kerangka manusia purbakala yang pernah ditemui ternyata bungkuk-bungkuk. Setelah diteliti diketahuilah bahwa mula dulunya kekurangan vitamin D atau kekurangan sinar surya yang menimbulkan adanya vitamin itu dalam tubuh manusia. Karena masyarakat manusia waktu itu hidup di kutub utara, surat ke-71 ayat 14, tentunya surya hampir tak pernah kelihatan oleh mereka dan tak pernah mendapatkan siang hari terang benderang. Hal inilah yang dimaksud pada surat ke-6 ayat 6, bahwa keadaan siang hari hanya bergerak di bawah mereka. Sama keadaannya dengan manusia yang kini di kutub utara. Hal demikian berlaku sampai pada waktu terjadinya topan besar di zaman Nabi Nuh. Dalam masa sekian ratus ribu tahun, masyarakat manusia telah semakin banyak dengan peningkatan peradaban yang semakin tinggi sebanding dengan lapisan ionosfer planet yang semakin tebal dibentuk oleh Mar'a atau neutrino yang mengapung dari permukaan planet, surat ke-79 ayat 31 dan surat ke-87 ayat 4. Maka Allah merubah susunan permukaan planet-planet sesuai dengan rencananya bermula, surat ke-29 ayat 19 dan surat ke-29 ayat 20. Lalu dia kirimlah rombongan komet mendekati daerah tata surya kita ini, surat ke-42 ayat 5 dan surat ke-71 ayat 11. Lalu terjadilah topan besar di seluruh permukaan planet-planet, surat ke-53 ayat 54.
Sebelum kejadian itu, Nabi Nuh disuruh Allah membuat kapal besar. Surat ke-11 ayat 37 dan surat ke-54 ayat 13. Kemudian menaiki kapal itu bersama orang-orang beriman dan segala hewan bernapas dengan udara berpasang-pasangan. Surat ke-11 ayat 40. Lalu terjadilah gelombang besar dari lautan selatan yang melambung tinggi tetapi menjamin penumpang kapal itu untuk perkembangan kehidupan selanjutnya. Surat ke-17 ayat 3 dan surat ke-54 ayat 14. Komet yang begitu besar tetapi bergerak begitu cepat mendekati daerah tata surya kita, menyebabkan dulunya bergeser keluar statusnya bermula. Gerakan surya yang mendadak itu terpaksa diikuti oleh planet-planet yang senantiasa mengitarinya. Waktu itulah berlakunya topan besar di 10 planet. Gerakan itu pula yang menyebabkan putaran setiap planet di sumbunya berpindah arah sekitar 68 derajat hingga terbentuk kutub-kutub baru di setiap planet itu. Untuk bumi ini dinyatakan pada surat ketiga ayat 96, surat ke-18 ayat 84, dan surat ke-11 ayat 41. Dan untuk planet-planet lain dinyatakan pada surat kedua ayat 148. Sesudah topan besar itu berlakulah pergantian musim di setiap planet karena masing-masingnya terdorong ke utara dan ke selatan dalam orbitnya keliling surya. Surat ke-21 ayat 31, surat ke-54 ayat 15, dan surat ke-71 ayat 19 dan ayat 20. Pergantian musim demikian ternyata semakin pendek sebanding dengan gerak pendulum bebas. Dapat dibuktikan dengan perbaikan penanggalan kalender Julius Caesar oleh Paus Gregorius pada tahun 1582 dari tanggal 4 Oktober menjadi tanggal 15 bulan itu. Perpindahan kutub putaran bumi demikian dalam Al-Quran dinyatakan pada surat ke-11 ayat 41, yaitu kutub utara berpindah dari Makkah ke Arktik di utara kini menurut surat ke-3 ayat 96, dan kutub selatan berpindah dari Tuamotu di Pasifik ke Antarktik di selatan kini menurut surat ke-18 ayat 86. Karena Saudi Arabia dulunya adalah tempat paling subur di muka bumi ini, maka kini terdapatlah bahan tambang yang paling banyak di daerah itu sebagai suatu hal yang sangat mengherankan kalangan geologis yang tidak mengikuti ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan karena Tuamotu dulunya adalah kutub selatan bumi bermagnet positif, maka kini terdapatlah daerah itu paling mengeluarkan lava hingga daerah itu dinamakan dengan Dangerous Island atau kepulauan berbahaya. Hal ini pun mencengangkan geologis yang tidak berpedoman pada Al-Quran. Begitu juga karena Makkah dan Tuamotu itu dulunya adalah kutub-kutub bumi, maka kini diketahui bahwa jalur gempa bumi berada antara kedua daerah itu melalui belahan timur dan barat permukaan bumi. Hal ini pun mengherankan para sarjana barat yang tidak mempelajari Al-Quran.